Selamat datang di Wave Updates. Setelah Benjamin Sesko menyelamatkan United, kita datangkan langsung Ben Kasyavan. Siap ya. Ini dia. Terima kasih. Terima kasih. You know. Kita bersyukur bukan Scholes. Iyalah kalau Scholes bacot doang. Bener. Dikibat apalagi. Iya. Ya. Gimana Mas Ben? Gimana Mas Ben? Apa kabar? Cerah banget ya. Tapi kan United tidak menyinari dunia kali ini. King MU lagi absen dulu. Istirahat menyinari dunia. Katanya. Terlalu lelah menyinari dunia. Istirahat 13 Karena hari. game week yang kemarin. Iya, karena gagal menang. Kan biasanya gitu narasinya. Gila. Nggak kebetulan. Sama Emang katanya. kita tuh nggak bisa dikasih napas dikit. Iya. Baru 4 kali menang. Bener. Ya kan buat lucu-lucuan. Iya, I know. Gitu. Sama Mereka katanya nyanyi. numpuk MBG nggak ada yang masak katanya. Nggak ada. Karena King MU kemarin gagal menang. MBG Sekecewa itu gila. Pengennya menang terus berarti. Bener. Ya iyalah siapa yang mau Lu kebayang lo jadi pemain. Tapi ada yang ngomong gini Bang kemarin Mas ke gua. Fansnya Chelsea kan ada tuh yang manjangin jenggot 5 pertandingan. Udah potong. Potong katanya sama mirip sama si Frank yang 5 pertandingan itu. Dia langsung potong. Cepet. United berapa tahun coba? Dari Padahal kan kalau 2024. itu kan all competition ya. Artinya kita akan bisa ketemu Grimsby, ketemu macam-macam. tim-tim kecil sebenarnya yang harusnya bisa 5 pertandingan tuh easy lah. Maksudnya bisa lah sekelas United. Tapi ini sampai 2 tahun. Panjang ya. Kalau gue hitung dari 2024 ke sekarang kayaknya ada hampir 70 pertandingan loh. 60 Iya. lah. Nggak pernah 60. win streak 5. Nggak pernah ada win streak. Bahkan Ya, makanya. Amorim kan butuh 47 pertandingan Ya. untuk Tiga kali 3 kali beruntun. beruntun. Ya terakhir kan makanya 4 tuh menurut gua udah standar ya karena ternyata Ten Hag juga pernah gitu. Iya, iya. Karena terakhir di Ten Hag. Terakhir kan Iya. udah terakhir di 2024 kan Ten Hag. Makanya begitu kemarin menang 5 wah ini something nih gitu. Cuman Iya. akhirnya kita seri. Cuman kayaknya kalau gue sendiri sih nyorotnya bukan cuman resultnya jangan kalah pasti. Iya. Tapi kalau kita ngeliat hal yang positifnya satu, golnya kembali di menit carry time 96. kita 90 plus 5 Iya. lah. Mainnya juga nggak caur menurut gue, masih tetap dengan game plan-nya walaupun Ya, lo kesulitan. nggak Iya. bisa ngarepin sama waktu lawan Arsenal. Iya. Even lawan Arsenal atau nggak lawan Manchester City karena emang bener semuanya akhirnya juga ngebalas. Tadi juga kita bahas di luar soal low block tadi. Kalau gue sih nyorotnya emang simpelnya pertandingan City, Arsenal, even Fulham pun initiate serangannya tuh masih dari lawan. Fulham bahkan nggak Nggak se-low block itu iya. nggak Iya, defensif iya, itu. iya, Nah berarti begitu sekarang lo ditungguin di belakang, initiate serangannya kan temponya harus lo yang bikin. Nah itu dia yang akhirnya baru kelihatan. Oh berarti emang kita emang jeleknya di finishing sepertiga yang Sepertiga akhirnya. sebelah sana Iya, kan. iya. Makanya akhirnya kalau secara garis besarnya sih kalau gue masukin Sesko-nya menurut gue agak telat. Agak telat. Setuju. Bahkan- Dia 67 kan? Iya. 67. 67 ya. Cuma 67. Oh, Iya. Zirkzee yang terakhir ya? Iya. Iya. Sesko dulu baru Zirkzee. Justru Menit berapa dia masuk? 67. Iya berarti dia punya waktu berapa? 23 menit. Iya. Harusnya bisa. 30 sama 7 menit tambahan waktu. injury time, betul. Ya, tapi memang juga agak nggak lazim juga ya kalau Nggak misalkan dapet bola setengah. lagi. Ya, makanya Nggak gue dapet tuh bola. kemarin nonton karena game jam 3 pagi. Gue Iya. bilang sama Abi, ini udah lama nih gue WA lu nonton nggak nonton? Gue bilang gue udah lama nih nggak nungguin MU jam 3 pagi nih. Se-excited itu ya, karena menang 30 menit terus. tapi gue Tidur. lebih ketua sih. Tapi emang ngantuk, jujur ngantuk sih pertandingan babak pertama. ngantuk. Iya. Babak satu Babak ngantuk. satu kan? ngantuk. Karena gue emang ngantuk aja ya. Makanya lu ketiduran. Lu kan nonton 30 menit tiduran kan? Karena emang ngantuk. Ngantuk, Iya, iya, babak iya. satu. Tapi akhirnya gue nonton secara fullnya, gue ulang walaupun nggak mungkin ya semua bagian gitu. Cuman gue lihat 67 tapi ya nggak lazim juga sih kalau misalkan halftime ganti orang tuh kayaknya langsung Kalau nggak kelihatan sejelek terlalu itu panik. banget, iya. Terlalu panik gitu. Iya. Kalau nggak Dan- sejelek itu banget. Tapi menurut gua justru malah berubahnya tuh semenjak si Zirkzee masuk. Karena kan untuk ngebelah si low block itu kan butuh Harus pemain butuh. yang bisa Iya. bermain di sudut-sudut sempit. Betul. Iya. Mainin Kiri. bola sehingga Bisa pegang bola juga. iya kan. over ball-nya itu kan kalau Zirkzee sama Maino. si Maino sama Amat. Amat enak tuh kayak Iya, butuhnya gitu. iya. Kalau Tapi- Kunya iya. kan lebih cenderung Dorong dia aja ke depan. take on Iya. iya. Tapi kemarin Amat yang menurut gua kurang. Harusnya ada anggapan di X bilang bahwa harusnya yang ditarik itu tuh dosanya Carrick lah karena nggak menang kemarin. Iya. Nggak narik Amat tapi lebih narik Kunya. Padahal lebih butuh Kunya saat itu untuk ngemecah low blocknya. Setuju nggak kalian? Gue sih enggak sih. Gue akan melakukan hal yang sama sih. Lebih ke Kunya Karena- yang ditarik ya. Karena pasti dia udah lihat Kunya determinasinya kurang, secara tenaga kan dia terkuras banget kan. Iya. Mungkin secara itu dia butuh yang agak lebih pegang bola, tapi di
di sebelah sana. Kan salah satu yang membedakan Amorim sama Carrick itu adalah Maino sama Casemiro itu berdekatan dan mereka selalu bermain bareng tapi di sana. Di depan. Bukan di setengah bukan di lapangan sini. lawan ya, betul. Yang perlu dilakukan sama dia adalah memecahnya itu di sana. Jangan kalau sebelumnya kan Arsenal City kan lo dapat langsung transisi kan dar gitu. Kalau sekarang lo bener-bener harus bisa pegang bola di situ. Nah, menurut gue sih gue termasuk yang nggak ada yang bisa dilakukan yang baru. Cuman emang gue berharap Sesko tapi kalau 67 masih oke sih. Iya, harusnya masih. Kalau 75 ke atas baru lah ya itu salah banget gitu. Justru kemarin kalau yang tarik Amat malah kirinya kosong, Dit. Nah, Amat Amat digeser ke kiri ya, ganti punya ya. Ganti punya justru. Amat sih lumayan susah digantiin tuh. Gue agak deg-degan kalau misalkan dia kenapa-napa. Lumayan agak beda jauh tuh. Dibanding punya atau Mbumo, Mas? Amat? Iya. Penting banget dia. Oh. Dia bisa jemput bola dari Dalot, dia bisa nutupin Dalot kalau misalnya Dalot overlap ya. Kan salah satu yang low block yang dilakukan sama Carrick itu adalah mereka turun ke belakang, udah gitu mereka punya 2 fullback kan jadi 6-3-1. Iya. Si fullbacknya lebih narrow jadinya, lebih ke tengah. Fullbacknya masuk ke tengah, Iya, betul. si Amat sama kiri kemarin punya yang awal Dorgu turun sampai belakang kan. Iya. Nah itu butuh pemain yang punya speed yang tinggi untuk bisa tiba-tiba lu lawan begitu naik, tiba-tiba bukan cuma speed Mas, tapi kemauan. Rashford speednya bagus. Iya. Belum tentu mau. Garnacho speednya bagus. Betul. Gua kan benar. Tapi tadi gue sempat lihat di X ada tuh yang tektokannya si Amat sama Zigze, tapi si Amatnya lagi-lagi dia cuma lihat bola, nggak ngeliatin orang, makanya bisa makanya bisa kekat sama back kanannya si West Ham. Tapi memang pemain yang paling bagus main wall pass tuh memang cuman Zirkzee sama Maino kalau menurut gue yang kita punya. Maino sama Kunya. Ya, Kunya bisa. Mbumo juga sebenarnya bisa. Tapi yang paling oke Zirkzee sama Maino. Gimana footworknya bagus. Iya, itu sih. Terus kan ada yang ngomong juga bahwa ini 11 pemain yang sama, kenapa outputnya beda? Nah, gue punya pandangan 11 pemain yang sama itu kan melawan 11 pemain yang berbeda. Betul. Jadi adjustment-nya juga akan beda. Lo nggak bisa ngarepin setiap pertandingan dinamika sama. Dan kemarin main di West Ham di London Stadium tuh kita udah lama nggak menang 3 musim nggak menang sama kemarin 4. Emang nggak bagus ininya di situ. Terus udah gitu sama main tengah minggu juga nggak sih? Secara fisik dan lain-lain. Berarti ada yang ngomong juga timnya United itu ternyata nggak siap main, lagi nggak fit gitu, nggak main dalam seminggu 2 kali. Jujur semanja itu gitu ya. Nggak, jujur menurut gue itu berlebihan. Itu kalau kita ngomong malu sih kita sih. Malu sih. Lo ngomong sama Arsenal sih diketawain. Apalagi kalau ntar Arsenal menang nih ntar malam nih. Mereka tuh mau banter doang. Iya. Gue tengah minggu main Champions bos kata dia. Lo main nih baru dikasih sekali lagi main. Udah jarang main. Udah jarang main. Nggak boleh, nggak bisa. Itu nggak bisa jadi alasan sih. Iya. Tapi gue emang karena pemain West Ham-nya emang tengahnya gila. Fisikal banget. Iya, fisikal solid. Berarti kita akan kesulitan lawan Brentford, Brighton, Everton mungkin itu akan kesulitan nih. Betul. Kita akan main-main yang lawan tim yang breaker gitu, kita agak berat tuh. Iya. Karena pasti dia mainnya ini kalau lawan tim yang kayak Arsenal, yang main taktikal, yang main City, bener-bener adu taktik sih. Mereka juga nggak mau main cedera kan. Karena sebenarnya gue lebih takut, makanya kenapa Premier League gue lawan Fulham, gue jauh lebih takut bener. daripada waktu lawan Arsenal. Gue Arsenal kalah ya udah. Fulham bodo amat ya. Gue nggak peduli, gue bakalan injek terus. Tapi begitu 2-0 abis 2-1, wah nggak kaget gitu. Nggak kaget. Kalau malah terakhir Sesko. Iya. Itu udah lama tuh kita goalgasm tuh namanya. Kebobolan kemarin ngelihatnya salah siapa tuh? Itu kan Luke Shaw salah antisipasi pertama dapet di Bowen, terus dia telat untuk recovery. Mungkin juga sepersekian detik dia harus mikir sih Mas. Dia harus mau ngejar siapa. Jadi Socek kan? Socek. Jadi bola kan? Bola long ball dari West Ham ke depan. Terus dihalau sama dihalau sama Luke Shaw. Sama Socek kan? Iya. Kalah second ball, dapet di Bowen. Iya. Ada kosong tuh Bowen kan cepet. Nah, kesalahan Luke Shaw itu dia nggak ngikutin Bowen, tapi malah nutup ke tengah. Yang mana kalau di tengah harusnya kan udah ada Lisandro sama Maguire yang udah siap. Cuman kan itu sepersekian detik ya. Keputusan itu harus diambil gitu. Kalau untuk golnya sih, ya pasti ada yang bisa dievaluasi. Cuman kayaknya untuk lawan tim sekelas West Ham kebobolan itu satu hal normal. Permasalahannya emang kita nggak bisa golin lebih banyak gitu. Iya. Kayaknya emang yang harus difokusin tuh di situ gitu. Kayaknya Premier League
clean sheet tuh sekarang lo bonus banget. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang sulit. Clean sheet tuh bonus banget. Iya, iya. Karena semua tim tuh bisa cetak Semua gol. tim bisa Ya. cetak gol sekarang. Iya, iya. Even Wolverhampton. Arsenal clean sheet 12 kali loh. Arsenal clean sheet 12 kali. Nggak bagus itu, bagus. 13 kali loh, gila. Ya dia solid. Berarti emang Jujur solid. secara tim memang dia punya belakangnya solid ya. Emang Arsenal mainnya Gila lu, kalah sekarang Fiori. pinter sih menurut gue. Iya, Emang iya. nunggu aja. Itu kedewasaan Arteta. Betul. Karena Dan dia udah nggak golnya naif pun, lagi. golnya pun juga sedikit, Dit. Ya, golnya nggak Nggak banyak. sebanyak dulu. Nggak sebaik dulu. Karena kalau menurut gue sebenarnya Gyökeres tuh KPI-nya belum dapat itu musim ini. Dia baru bisa golin tuh lawan tim-tim yang mediocre. Gurem, sama ya. Lawan tim gede dia Leeds, belum kan, bisa iya. jadi game changer. Maksud gue Belum big game player dia. dia belum bisa dibilang big player walaupun potensial banget. Tapi udah double digit golnya Udah. so far. Oh iya, Udah total. double digit. Total. Tapi Di ya, all competition kan? ya tapi untuk striker udah 12 apa 13. Karena ya? Champions League juga Total. dia cukup banyak ngegolin juga dia. Iya, Ya baru musim pertama. Tapi menurut gue suka dia. Maksud gue gesturnya, determinasinya, emang passion pengen emang bukan pemain Emang pengen main. striker kaya abis itu lu Pelesi-Pelesi Iya, emang pengen main iya, bola iya. aja udah gitu. Iya, iya. Nah, kan Potensial banget itu. Gyökeres sering dibandingin sama Benjamin Sesko nih. Sejauh ini Benjamin Sesko gimana? Dibandingin sama Gio sih mungkin Secara torehan gol kalah. kalah pasti. Statistik dia Tapi kalah. kan secara timnya ya setengah musim kemarin kan kita ininya kan setengah musim kemarin kan emang Kusut lah, gitu, nggak bisa masuk hitungan. Iya. gue tetap suka Sesko sih. Gue pernah datang ke sini gue bilang dia bisa jadi big player waktu itu kan kayaknya. Iya. Menurut gue bilang Benjamin Sesko itu potensial untuk bisa mungkin mendekati Haaland. Itu gue statement gitu. Gue Iya termasuk sih. lihat dia potensial untuk bisa Bandingin sama Højlund. Oh jauh lah. Enggak, gue tuh masih melihat penasaran ini ada pemain nih bagus loh, bukan yang jelek kok. Tapi untuk dominasi di Premier League gue belum tahu. Belum ya? Pemain bagus, dia bakal pemain bagus. Kan Napoli dia Iya, bagus golin terus. Cuma untuk bisa dominasi di Premier League, Susah. even Gyökeres aja gue agak ragu-ragu. Dia harus punya traits yang Lebih. overpower karena secara ya walaupun postur bisa di ini ya. Lihat aja yang sekarang dominate Haaland. Iya, tapi That menurut gue kind of sih player maksud kalau gua. Højlund Haaland mirip lah. Tapi kalau Sesko Haaland menurut gue beda sih. Karena Sesko tuh ya lebih atletis sih. Maksud gue bukan secara bentuk ya, tapi secara seberapa besar dia bisa jadi game changer. Oh, Gue iya, selalu iya, punya iya. barometer pemain tuh gede apa enggak, dia bisa jadi game changer pada saat timnya main Dibutuhkan, jelek. ya. Pada saat tim lo main jelek, lo bisa jadi inspirasi tim lo karena lo konsisten bermain bagus. Dan Iya. Haaland walaupun sekarang nggak kayak dulu, tapi tahun lalu gila. Gila. Ya, bos. sekarang aja Sering juga hilang satu gol. sering hilang di big Di game. sekarang beda. Tapi waktu Di dia big game. treble, Iya, saat tim lo lagi busuk-busuknya cuma bisa lempar Iya, bola ke iya, depan, iya. Haaland doang. make it, Haaland, ya. iya, iya. Maksud gue, Sesko harus bisa sampai ke situ. Ya kalau Sesko bisa sering cetak gol kayak kemarin sih menurut Betul. gua Betul. itu yang dibutuhin sama striker sih, Dit. Iya benar, dan itu kan menumbuhkan kepercayaan dirinya. Betul. Karena Itu kita tahu kan sulit ya. dia di 2026 baru udah main 6 kali, 5 gol. Iya, Iya, Benar-benar kali 5 ngebalas gol. di 2025 yang dia memang rada kesulitan kan. Ketika yang waktu dia sampai 3 kali harus nge-shot baru akhirnya ngegolin itu kan. Sunderland. Itu kan kayak wah, ini sih benar-benar masalah kepercayaan diri sih Iya. karena benar-benar bebannya tinggi banget kayak Torres waktu di Chelsea itu kan benar-benar Awal-awal jelek banget. benar-benar ini kan merusak kepercayaan diri. Nunes di Liverpool. Gimana pemain kena tiang mulu tuh gimana coba? Itu kan berarti ada something wrong sama ininya dia gitu, kepercayaan dirinya. Nah, ini Sesko udah mulai kelihatan belum kepercayaan dirinya karena oke, dia ngegolin lawan Arsenal. Fulham. Fulham Lawan golin, Spurs. lawan Spurs, Iya, hampir. lawan Spurs itu menit akhir. harusnya ngegolin, tapi ngegolin tadi makanya ketidakkonsistenan itu tuh. Menit sih. Gue bilang Menit. kemarin gue bilang sama siapa ya? Gue Sama bilang umur sih gua ngerasa 22 Masih dia baru. 2-2. Iya. Tapi Haaland 2-2 gila, Dit. Nah, itulah jeleknya sepak bola sekarang karena kita ada Dibanding-bandingin. Haaland sama Mbappe Iya. yang benar-benar outstanding di usia. Kita berapa? Ekitike ya segituan juga. Ekitike makanya. 2-3, 2-4 ya. Dua-dua masih. tuh Harusnya sekarang udah. tuh udah meletek lah. Udah Iya. kelihatan lah. Ya makanya kalau dulu kan susah ya. Susah, bandinginnya dilihat tuh nggak ada. 27, Iya. nunggunya 27. Ekitike. Ekitike. Kita aja. Itu kalau dia di nantinya dia akan tersisih tiba-tiba Isak naik dia akan kepake di tim gede yang Bayern Munchen whatever. Itu main gede tuh. Bagus. Siapa Ekitike? Gue juga suka
determinasinya ada sih. Kemarin waktu Liverpool main busuk banget, yang golin terus dan menurut gue masuk langsung impact tuh Ekitike itu bakalan Setuju. gue sih feeling tuh bakalan jadi pemain yang bakalan lama tuh di Premier League. Ya, Entah dipindah kemana ya. Ya, meskipun di pertandingan sebelumnya lawan siapa dia? Gitu. Yang dia depan gawang nyundul nggak masuk. Iya, gila tuh. Itu kalau menurut gue sih itu day off aja. Maksudnya semua punya bad day lah gitu. Ekitike bagus. Ekitike dia bagus. bisa Dribble cepat, dribble cepet dia tinggi striker loh. sendiri. Gila itu. Sangat orang. Bagus. Cuman emang kurang ini aja, kurang menjual aja Timnya secara timnya ya lagi rebuild lah. Iya, lagi rebuild ya. Dan dia kayaknya belum bermain, dia masih kayak harus jadi, karena ada Isak, mereka udah beli mahal banget. Kita nggak apa-apa ngomongin Liverpool. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai Maksudnya aja. Liverpool beli Isak dengan harga segitu, mau nggak mau jadi marquee player yang harus dipakai kan. Nah dia mungkin kayaknya dia masuk, mungkin dia juga baru tahu kali Isak kan Isak agak mendadak kan pindah ke Liverpool kan. Ekitike dulu kan. Ekitike dulu. Cuman Isak pindahnya Tiba-tiba last Isak minute terakhir, ya. last minute. Iya, maksud gue pada saat dia pindah ke Liverpool. Dia nggak tahu. Kita pun belum denger kan berita itu kan. Tapi gosip itu udah Udah ada. ada. Oke. Dia Cuma memang waktu itu mau ambil dua striker Iya, itu. artinya begitu lo tahu, dia kan dari Stuttgart. Bukan. Frankfurt. Di Frankfurt kan di bintang. Iya. Bintang banget kan, barengan sama Marmoush kan. Marmoush sebelumnya sama Kolumuani. Betul. Randal Kolomwani, betul. Dia bintang di situ, pindah ke Liverpool, bakalan jadi pemain gede, tiba-tiba anjir lo ambil Isak lagi, terus buat gue apa? Akhirnya dipindah ke kiri, dipindah ke kanan. Iya. Tetap perform menurut gue. Dan ditambah Isaknya sekarang cedera lama lagi. Nah, lo Jadi ya rezeki dia sih. makanya. Blessing in disguise lah. Anyway, balik lagi ke si Sesko, menurut gue menit sih. Menit ya? Menit. Menurut gue dia butuh menit. Apa itu dosa besarnya Amorim? Apa? Untuk mencadangkan Sesko kayaknya bukan. Iya. Karena kan katanya Amorim maunya Oli Watkins. Makanya itu bukan dosanya Amorim, karena emang Amorim nggak mau dia. beneran itu valid, beneran Amorim gini, nggak tahu gua ya. Maksudnya gini, Mas mungkin Ben. jadi alasan Amorim. Misal jadi itu alasan Amorim Ya. untuk melakukan pembelaan Gini dia. dong, Dit. Sekarang kalau alasannya ini bukan pembelian Amorim, pembelian manajemen. Lah, childish banget dong Amorim, bener Iya dong? makanya Iya itu dong, valid bener nggak? dong. Seru nih. Nggak, katanya Komisi begitu. berantem seru nih. Nggak, katanya memang begitu. Jadi banyak yang bilang, bukan banyak, ya fakta. Si Amorim maunya Watkins, yang didatengin si Sesko. Sesko. Maunya Mau Emiliano Martinez, yang didatengin siapa? maunya Sanel Lamens. Lamens, gitu. Ya udah lu ngelatih Aston Villa aja kalau mau pemain Aston Villa. Ya, sedangkan gini, yang namanya itu common things. Ya semua. susah juga ya maksudnya. Kamu Ini konteksnya apa sih? lintasnya. Lo masih Oh, enggak. Konteksnya apa lo berdua? Kalau gua tuh sebenarnya rumah tangga ini ada apa nih? kalau gua stance-nya adalah gua bukan sosoknya, bukan Amorimnya, karena gua selalu ngomong di sini dosa besarnya Amorim tuh Nggak tidak ada fleksibel. Oh iya. Ya, tapi pemecatan yang gua rasa sih Secara ini tiba-tiba. ya, secara tiba-tiba dan waktunya tidak tepat dan ya mau sampai kapan kita tuh terus mencari kambing hitam. Tapi gue damain aja lo berdua ya. Ini buat juga yang nonton Enggak, yang kan tadi dia Itu cuma kita nanya. soal Amorim. Kita buat saat itu karena ini gue tahu konteksnya waktu itu United Fair kita kumpul-kumpul kan. Ya, Iya, gua di sisi terbagi kontra, kita kalian pro. Tapi Pemecatan. buat yang pro dan buat kita sekarang semuanya ya, kalau nggak ada Amorim, kita nggak tahu titik exact permasalahan itu real itu di situ. Setuju, Kita cuman, setuju. gue jujur tadinya gue termasuk kayak gue senang memperhatikan bisnis segala macam. Gue selalu kalau ngeliat ada isu di MU itu gue selalu lihat dari dua sisi kan, dari player as a team, Manajemen. sebagai as a business Iya. dari term bisnis. Pasti, Sometimes gue selalu belain ya gue sih kalau sebagai pemilik bisnis I don't give a shit sih. Iya, Gue iya. akan tetap bisa gue akan tetap begini. Tapi begitu gue selalu bilang gitu, tapi begitu ada Amorim, emang boardnya ini ada something nih kayak Iya. begitu kan. Nah sekarang begitu ada sekarang kalau kita nggak ngalamin itu, mental kita satu nggak teruji. Terus kedua, secara boroknya apa yang bisa diperbaikin kita nggak tahu. Iya. Karena Amorim saat itu menurut gua udah pilihan yang kita sama-sama sepakat bahwa this is the best Iya, decision yang kita tahu. Iya. Makanya kita kaget banget. Fuck, gimana lagi? nih? Bahkan Kita masih salah nih. Betul. saking pengennya Amorim bayar fee-nya untuk Makanya. itu. Berarti kan pengen gitu, nggak nunggu atau benar-benar bypass ngobrol sama Amorim untuk dia yang resign gitu kan. Iya. Maksud gua pas penunjukan Amorim. Iya, makanya sepengen itu sebenarnya. Sepengen itu satu Ten Hag juga udah dipecat Iya. banget. Iya. Punya waktu banyak, bursanya macem-macem. Saat itu kita sepakat dong 90% kita lumayan this could be something lah. Iya. Percaya ya. Ternyata nggak works gitu. Iya. Preskon pertama segala macam. Jadi begitu sekarang Amorim nggak ada,
Terus habis itu ternyata masalahnya di sini. Kalau kita nggak ngelewatin itu, Ya kita nggak tahu. Tapi kan sebetulnya kita pro kontra ini kan sebetulnya tujuan satu. Ya supaya MU balik lagi ke prime. performa terbaiknya. Iya, betul. Karena gue ngerasa ini bedain ya, bukan berarti gue kontra pemecatan Amorim terus kontra juga sama penunjukan Carrick. Beda hal, karena Carrick ya kita harus dapat pelatih yang bagus dong setelah dipecat. Makanya dan dapat Carrick juga blessing in disguise buat gue gitu, kayak ya udah. Maksudnya kayak ya oke gitu. Tapi kalau ada orang yang bilang, walaupun gue pakai baju Carrick ya, kalau ada orang yang bilang tuh kan dari Carrick nggak ada yang tahu, nggak bisa kita nggak tahu bisa segila bisa ini dapat Carrick kita nggak tahu, dan kita juga banyak banget yang ngeraguin Carrick. Dan nah ini ngomongin soal Carrick juga, ada menarik nih. Cocok nggak dia untuk akhirnya dipermanenin dari 5 game ini? Mungkin kalau kita mau menerka-nerka tapi nggak mau ngelihat 6 bulan ke depan dan kita ada pertanyaan itu sekarang, mungkin kita set the standard tulis sampai di mana atau barometer atau benchmark mana kita rasa, misalnya nih kita bertiga jadi kita semua jadi boardnya nih, sampai di mana kita bisa yakin kita bakal kasih kontrak, karena board itu gue nggak tahu sama Carrick ya, mereka pasti akan mulai ngunci udah agak jauh-jauh hari tuh. Oh iya, karena kalau enggak, itu udah Carrick udah terima tawaran dari banyak tim pasti sekarang. Karena ini bener-bener jadi portofolio yang sangat besar. Wolverhampton, semua tuh ngantri itu sekarang tuh. Brentford, semua tuh ngantri sekarang sama Carrick. Nah, Carrick Spurs, Spurs bergeni di Carrick. Berarti boardnya harus nutup dari berapa? Nah, barometer apa yang kita pakai untuk nentuin? Oke, gue akan kasih. Kalau lu jadi boardnya, gue akan kasih kontrak. Kalau gue kemarin Mas, tapi sebelum itu nggak trauma sama Ole Gunnar Solskjaer. Setelah dikasih kontrak langsung itu, sebelum itu ya. Nah, makanya benchmarknya mau dipakai nih. Kalau kita mau berkaca sama Ole akhirnya dapat kontrak setelah kapan? Gua agak lupa tuh. Musim baru ya. Pokoknya dia sempat interim juga. Kan? Posisinya kurang lebih sama kan ya? Jadi dia datang tuh bulan November, lawan Cardiff menang 5-1. Pokoknya terus kita rekor away, kita menang banyak tuh. Menang berapa kali? 10 kali apa 17 kali. Ya, bener loh. Itu kan kita peringkat tengah-tengah. Enggak, ada serinya. Terus menang terus. Langsung peringkat 2. Kita tuh finish peringkat 2 Mas itu. Oleh Gunnar Solskjaer. Iya. Terus Maret di kontrak setelah lawan PSG. Setelah PSG. Berarti sekarang kita belum boleh bacot-bacot. Makanya. Tapi gini. Remontada lawan PSG itu kuncinya. Gue jadi ketawa sendiri. There's a mountain and there's mountain to be climb. Akhirnya beneran bisa nge-climb kan. Akhirnya bisa nge-climb beneran. Meskipun kalah abis itu lawan Barcelona. Iya, betul. Maksud gue pertanyaan dia jadi valid. Lo nggak kapok sama Ole karena kita masih jauh nih. Tapi kalau menurut gue gini, ya kalau tanya gue dari awal ngomong, pertama gue bilang, ya kalau 5 pertandingan menang semua meyakinkan sih, layak. Cuman karena kemarin seri ada sekinya. Oke. Ada sekinya. Cuman kalau main seri, udah deh. Gue perpanjang lagi dengan kita tunggu sampai akhir musim. Berarti nggak usah deh. Berarti di 5 pertandingan aja coba supaya kita ngetes. Iya, benar-benar nih. Kita mau benchmarknya nih, mau pakai benchmark apa? Kalau gue termasuk yang dari sistem. Even pertandingan kemarin lawan Milan West Ham, walaupun gue nggak nonton secara full, tapi gue lihat lah beberapa masih in control, cuman slip-slip sedikit yang wajar. Tapi pola dan bentuk menurut gue tetap terlihat dan gak jauh berubah. Cuman emang gameplay dan dinamika permainannya berbeda sama Fulham, Arsenal, City. Iya, 5 tim itu beda. Apalagi 2 game yang pertama tuh. Ini yang orang-orang mungkin juga suka, lo lawan City menang, habis itu lawan tim itu gak bisa. Gak bisa kayak gitu. Iya. Kalau dari permainannya gue, consider gue bisnis, duit, gue ambil. Oke, lo? Gue berani gue kasih. 5 pertandingan ini? 5 pertandingan ini? Iya. Aduh. Gue termasuk asisten staff ya? Ini kita nggak ngelihat availability manager lain ya, maksudnya coach lain ya yang available ya. Iya, nggak usah lihat itu. Carrick-nya aja. Gue 70% sih. Enggak langsung aja. Hah? Iya atau enggak? Gue ya. Iyalah 70%. Iya lu dulu. Gue enggak. Gue masih punya stance bahwa yang megang United itu harus yang kuat secara personal, punya nama besar. Gila. Karena gue ngerasa nggak bisa ada di tekanan United yang luar biasa. Maksudnya dari board, dari fans, dari market, semua tuh nekan si coachnya akan jadi incoming hitam. Nah kalau nggak kuat, itu tuh akan di tengah-tengah crack lagi, Mas. Oke, lo jawab dulu, abis itu baru kita debatin nih. Iya, ya itu kalau gue dan gue merasa Carrick masih menggunakan legacy yang ditinggalkan Amorim, yaitu mentalitas, kemudian juga bagaimana mereka punya work rate yang cukup baik gitu. Itu yang masih dipakai oleh Carrick saat ini. Jadi belum 100% ini benar-benar timnya Carrick. Gitu. Dan
ya Sane Lammers juga mengatakan kan bahwa Nggak ada beda-beda. memang Carrick gua rasa sih nggak bawa apa-apa ya, nggak ngasih perubahan apa-apa ya. Iya, dia ngomong gitu. Nggak ada, nggak. Iya. Iya, dia Karena ngomong ini gitu. memang individual brilliance pemain United yang memang bisa bermain lebih baik gitu sebenarnya. Nah, makanya itu menarik itu. Iya. Itu menarik banget, Bang. Lo jawab lu. Kalau gua, lo kasih apa enggak? ya karena lihat si siapa Ineos maunya head coach buat Carrick, gua iya. Kalau lu ngomong kayak lu nggak inget zaman Ole, ya ini sepak bola sih bukan matematika sih. Jadi siapa tahu Iya, iya. Carrick itu the chosen one gitu. Ini sama-sama legend ya, sama-sama Iya. legend tim nih. Iya, Dua-duanya iya. sama-sama legend tim. Iya. Gua jadinya apa tadi itu lo argumennya salah satunya? Yang mana yang Oh, Lemons ya. Iya, Lemons ngomong dia belum Nggak ada timnya bawa perubahan. dia. belum bawa perubahan Tapi lah. apa enggak emang yang dibutuhkan sekarang itu dari sekian investasinya MU? Karena gue ngebayang squad itu kayak bunga sih sebenarnya. Lo beli bunga warna merah, lo punya warna nih. Iya. Lo pakein sistem lo pelatih kayak si Florisnya kan. Lo naruh di sini Iya, sampai iya. akhirnya oh di Blossom nih. Terlihat jadi enak gitu Iya. dilihat. Nah, dia dapat legacy tim yang sekarang kan berdasarkan investasi yang udah Iya, ratusan juta bermusim-musim pound, lah, bermusim-musim kan. Kayaknya yang dibahas buat boardnya udah bukan style of play punya siapa sih. Kayaknya sekarang targetnya emang secepat mungkin dapat Premier League menurut gue. Iya. Jadi gue sih I don't give a S sih buat mau DNA-nya dia kayak mau dia buat gue ya. Gue sekarang butuh nih pemain yang udah ada, jangan ngeluarin duit gede-gede lagi Iya. sebisa mungkin. Kalau bisa malah lo buang-buangin yang ini, Iya. lo pengen tuker-tuker money ball segala macem, dapetin Premier League dulu satu. Karena pasti lo masih ngelihat board itu kayak evil gitu kayaknya. Iya betul. Lo masih ngelihat ini Gua ngerasa evil nih. bahwa karena United itu tuh sekarang gini kan kemarin dibahas tuh soal DNA sama soal play of sistem bermain lah ya. Iya, iya, iya. Gua ngerasa ini kan dua hal yang berbeda. DNA United menang, udah itu doang, menang. Juara itu DNA-nya. Kita sama-sama tahu lah gitu. Tapi style of play-nya United itu tuh direct. Nah, gimana caranya kita bisa mengakomodir DNA ini dengan sistem of play yang cocok? Ini kan tergantung dari board mau mainnya kayak gimana sehingga Iya. pemain-pemain dan pelatih-pelatih yang dihadirkan itu sesuai dengan apa yang menjadi blueprint-nya dari boardnya. Dari board. Gue baru denger point of view itu tuh. Gue baru Ya makanya gue ngerasa dari manajemennya aja ini nih masih jual. Makanya gue waktu di pertemuan kita tuh gue ngomong DNA kita tuh jualan, DNA dari boardnya tuh Nggak, jualan. karena ya memang manajemen itu so far gue lihat masih trial and error. duit juga. Bahkan Sir Jim gitu. Ratcliffe sekarang baru dikomplain sama Perdana Menteri Inggris kan. Iya. Yang dia ada komplain tuh. Lu baca deh ntar. Iya. Ada dikomplain sama Perdana Menteri atau salah satu orang Inggris lah. Dikomplain lah soal pemerintahan. Oh, ya maksudnya terlepas dari itu. Nah, kita tuh mau siapapun pelatihnya kalau si blueprint-nya belum cocok. jelas mau kayak gimana, mau pemainnya itu akan bongkar pasang terus, Mas. even dapat piala. Iya, ya pialanya kan belum kelihatan sekarang. Makanya, even misalkan Iya, dan musim ini trennya udah bakal ada bagus nih. piala. Iya, musim, let's say skenario bagus lah. Musim ini kita masuk Champions League, mau Ya. 4, mau 3, Ya, whatever. oke. Terus musim depan startnya bagus. Ya. Iya. Masuk top 3 dari awal, Iya. nggak ngerangkak dari bawah. Iya. Mungkin belum juara, tapi Title contender. contender Ya. bakal jadi contender terus. Musim ketiga atau musim keempat tiba-tiba Premier League. Gua sih merasanya along the way 4 tahun itu dynamic klubnya harusnya berubah menurut gua. Iya, iya. Karena Iya. suasana ya lu Karena udah ada yang dibuktikan. Iya, lu betul. nonton kita nonton lu yang Inside City YouTube di belakangnya City kan ada dokumenter-dokumenter juga Iya, yang di iya, YouTube iya. bagaimana. Gila lu suasana tim habis juara tuh Beda. Beda. Pasti, beda pasti. banget fasilitas tuh apa ruang fasilitas di klub Iya. lu tuh pasti beda banget. Ya gue Iya. berharap dari situ dynamicnya si Jim Ratcliffe sih berubah sih harusnya ya. Iya, iya. Masa si Wilcock sama itu nggak berubah? Kalau nggak ya berarti dia evil sesuai dengan Makanya gue mau pelatihnya siapapun pasti akan jadi kambing hitam, Mas. Gue takutnya itu doang. Dan Carrick gue salah satu gue suka dari dia, gue emang suka gue main bola tuh posisinya dia. Iya, dan gue juga suka Carrick sebagai pemain. Gue suka banget gue. So far gue melihatnya dia selfless sih orangnya. Kita nonton lah Iya, iya, press con iya, segala macam. Dia ngomongnya direct, kayak nggak dengerin terlalu pusing-pusing. Ngomongnya sepenuhnya, nggak ada kayak emotionnya dia nggak begitu keluar. Iya, Even iya, seneng iya, ya, iya, bukan iya, emotion iya. sebel doang. Kadang lo terlalu hahihi juga jadi terlihat tuh lagi seneng apa enggak. Iya, iya, Flat iya, aja, mau menang,
Poker face. Ya segitu aja, ya Carrick aja gitu. Job aja kan. Iya maksud gue kayaknya kalau dia bisa mitigasi antara klub, tim, terus nyata work, trennya menang seperti tadi skenario 3 tahun ke depan kayak gitu, menurut gue sih nggak perlu dapat pelatih sekelas secara nama global kayak Ancelotti dan lain-lain sih. Ya sekarang kan tinggal 12 pertandingan, Dit. Iya. Dan ya kalau consideration gue, kalau memang Ineos maunya nyari head coach, ya udah pasti Carrick. Nggak mungkin nama-nama besar lah. Nah, Karena nama besar pengen punya control. betul. control. Tinggal 12 pertandingan. Dan apalagi 5 ke depan nih. Iya. Everton, Palace, Newcastle, Aston Villa, Bournemouth. Itu 5 pertandingan yang 15 di poin kita zamannya. Hah? 15 poin. Amin. Insyaallah. Tapi kayaknya akhirnya tim akhirnya dia nyuruh noti. Kita sampai 12 kan? Apa? 15 ya? Sisa 12 pertandingan. 12 kan? Iya. 12 game. Mereka pasti udah punya hitung-hitungan poin. Iya, Di betul. sini gue dapet sekian poin. Iya, Di sini Pasti. Target. Yang penting kan 4 dulu nih. Iya. 4 dulu. Mereka pasti udah punya hitung-hitungan itu. Oh, paling ini ya kita tentar dari KPI itu masuk apa enggak. Dan 5 pertandingan ke depan nih adalah 5 pertandingan yang Amorim cuma dapat 7 poin. Lawan Everton kalah Amorim. Lawan 10 orang ya kan? Pembenci Amorim. Lah enggak dong. Lawan Palace kita menang dengan set piece. Mason Mount. Ya. Lawan Newcastle Menang. gol Puskas Dorgu. Gol pertama Dorgu. Iya. Lawan Aston Villa kita kalah. Tapi main bagus. Morgan Rogers. Tapi Ya. mainnya bagus. Terus terakhir lawan Bournemouth. Ya. Kita seri 4-4. 4 sama. Iya, hafal lu. 4 sama. 4 sama. Iya. Iya. Kita nonton terus soalnya. Saya saya pencinta Manchester United, Mas. Ingat saya. Enggak. Punya pacar deh gue beneran. Biar ya. Pecah fokus lu. Bener. Gila lo. Hafal semuanya. Gue aja game semalam ini gue lupa gue kayak apa. Dia cuma itu doang, Mas. Sorry banget, sorry ya. Gue gak menyakiti hati lu kan. Tapi kayaknya lu terlalu hafal deh. Iya. Iya. Gimana ya? Lo Tapi cari saya suka. get a life lah. Cari hidup yang lain lah lo. Udahlah, hidup gua. Iya. Masih tapi Mas ingat. Enggak bercanda, gue bercanda. Santai aja, Mas. Enggak, tapi biar point of view-nya Gila, top. jadi holistik ya. Point of view-nya jadi holistik. Stiker. Kan Sunny Lammers ngomong gitu, tapi Luke Shaw juga ngomong yang lain bahwa yang dibutuhkan United itu ada di Carrick. Dia bilang bahwa ini legenda yang tahu timnya, Iya, itu. dia tahu United itu tuh seperti apa dan mainnya mau seperti apa. Nah, sorry, gua potong dikit. Gua tuh selalu keinget ini di luar podcast. Jadi, who knows kenapa gue bilang Carrick chosen one? Karena Carrick itu adalah pemain yang jadi pelatih dan dia terakhir kali dia tuh melewati masa-masanya dari sebelum Ferguson sampai sesudah Ferguson, Transisi even Van masih Gaal ya? main, Van Gaal, Mourinho masih main. Ini Mourinho masih main yang pertama European kali. Tapi European League masuk dia. European Juara. League masuk, Oh, udah. juara. Nah, Maksud gue, Sorry Arsenal nggak ada Anda. terus. hah? Arsenal nggak punya kan? Nggak usah diajak. Terus maksud gue ini pemain Carrick ini orang yang tahu kondisi sebelum Ferguson, sesudah Ferguson, pasti dia pun juga sempat masuk ke manajemen juga dengan DJ Caretaker. Dia tuh udah kurang lebih tahu. Pernah asisten nggak sih? Pernah. Asistennya siapa? Mourinho. Setelah sebelum Rangnick. Rangnick. Sebelum Rangnick. Dia pernah interim dong. Iya setelah interim Ole. ya. Setelah Ole kan. Sebelum Rangnick. Iya. Oleh dipecat lawan Wolverhampton. Dia kan abis 3 match yang lawan Arsenal, Chelsea, Villarreal, dan maksud gua ini orang tuh tahu apa yang terjadi ada di kubunya United. Jadi menurut gua kalau dia emang willing to take this job, ya berarti dia udah harusnya Dia nggak udah sekonyong-konyong cuman gue cuma mau dapat duit, tapi dia udah tahu desain negatif positif ya ada di sini gitu. Nah, memang gara-gara lo ngomong itu gue jadi itu salah satu Plusnya reason. Carricknya. Bukan plus. Itu buat gue itu the main reason kenapa gue cukup pede sama dia. Thank you tuh lo tadi ngomong gitu karena menurut gue bisa jadi bang pelatih yang dibutuhkannya the chosen one itu bukan someone yang kayak Mourinho datang langsung dadar. Ya emang Alex Ferguson dulu waktu pertama kali Premier League mungkin dia kayak siapa ya? Kayak Moyes kali dulu kayak someone another Premier League coach yang bakalan orang nggak bakalan ini gitu. Ya justru sosoknya kayak kepala sekolah aja gitu. Betul. Bukan something yang emang tentang dia, orang yang ya udah gue mau tim. Nah, si Carrick hidup di zamannya Ferguson tadi lo bilang dan dia legend. Orang Inggris itu klub-klub Inggris itu sangat nggak cuman bola sih, tenis segala macam. Lo udah pernah juara Premier League. Nggak usah di klub lo, di Premier League aja lo udah statusnya udah beda. Kayak kalau tenis tuh Wimbledon, juara Wimbledon, lo sampai mati lo punya akses ke tempat
Oh. Wimbledon lu boleh duduk, tiket lu gratis. Segitu mereka menghargai champion. Apalagi dia Champions League, segala macam. Legend. Dia tuh kan legend. Dia menang segalanya, kecuali itu Super Eropa dia nggak menang. Artinya buat pemain MU kan MU selalu dibilang kita selalu ngebahas yang nggak pernah dibahas sama klub lain. Kalau ada pemain jelek tuh di klub lain cuma udah nggak perform. Kalau di kita bilangnya dia bukan pemain MU. Kalau di kita selalu bilang gitu kan. DNA-nya bukan United. DNA bukan United selalu gitu. Kalau yang lain ini mainnya jelek. Emang ada certain type of player yang bisa main di Premier League. Menurut gue yang bisa jadi role model paling bagus someone yang pernah punya kategori legend lah. Ya dan hidup di beberapa era. Transisi. Karena kita lihat Ole cuma di Vergi doang loh. Iya. Benar-benar Satu pelatih doang. Dan habis itu dia pun juga ngelatih di Molde. Betul. Itu Liga Norwegia. Tapi Carrick, walaupun di Middlesbrough, dia. Ya, walaupun dia ngelatih Middlesbrough. Tapi menurut gua dengan pencapaiannya masuk tengah musim, terus dia menang 18 pertandingan beruntun, tapi emang di 10 pertandingan terakhir dia turun. Tapi dia masuk ke playoff, Dia tuh bawa Middlesbrough dari peringkat 15-18 jadi playoff ke Premier League. Dan bahkan musim lalunya masuk semifinal Carabao Cup kalah sama Chelsea. Boro. Di semifinal ya? Iya. Di Boro. Tapi waktu playoff kalah tapi dia nggak jadi lolos. Waktu playoff musim pertama nggak. Jadi kenapa dia keluar? Kalau gue baca memang karena waktunya gue udah kasih 2,5 musim, tapi ternyata lu nggak bisa bawa Boro ke Premier League. Ya udah cut off kelar gitu. Berarti emang cuma transaksional aja. Dia nggak nyampe KPI. Betul. Tapi kan memang kalau di Liga Championship menurut gua turnover pemainnya itu keluar masuknya tuh tinggi banget. Dia kan dipreteli pemain-pemainnya. Iya, mereka kan feeder club kan. Iya. Mereka begitu ada tawaran gede, makanya mungkin itu juga salah satu. Lo nggak bisa juga mungkin di Premier League atau di klub lain. Begitu lo dipecat, kayak Carrick kita nggak pernah tahu. Siapa tahu emang janjiannya buat Carrick juga. Ya gue there's nothing I can do gitu. Mereka juga ya bisa jadi. Nothing tulus aja kan. Maksudnya duit juga mereka begitu dapat duit nggak akan langsung habis jor-joran beli pemain-pemain. Pasti boardnya tarik buat keuntungan klub. Iya, buktinya kan juga nggak beli pemain juga kan di Januari. Dan who knows ini tuh bakal jadi fairy tale yang bagus banget kalau misalkan Carrick jadi pelatih dan ternyata sukses. United menang Premier League pertama sama Carrick pecah sih. Itu era Premier League apa? Wah, gila. Michael Carrick, the first English manager who wins Premier League in Premier League era. Siapa dia? Siapa? Jamil. Sini. Ya, kirain siapa? Ayo, kita tuh udah tua tuh. Gila. Dikagetin gitu tuh kaget, bro. Gua pikir ada fans Arsenal gerebek kita. Udah gabung sini dah. Sini. Udah sini lah. Ini apa tiba-tiba datang dah? Gerebek kita. Oh, ini All Star ini. Lagi Lagi taping. podcast. Ayolah. Aman aja, Mas. Biar ada konteksnya mukanya muncul lah. Mik. Cerah bener kayaknya. Dari mana aja? Dari mana? Abis ngambil suara di situ ternyata ada studio Mampir sini. suara. Pilih nomor 2 apa 1? Mike. Salah bukan. Suara film. Bukan Sini naik lah. Udah apa-apa, gua di bawah. Nggak, kita lagi ngomongin Carrick. Carrick banget. Layak nggak untuk Ngomongin ini. Wah, kok gini. Layak nggak untuk dipermanenin based on 5 pertandingan ini? Oh iya. Jadi barusan Based on 5 pertandingan ini. Jadi barusan gua habis mengeluarkan statement, who knows, Carrick ini fairy tale akan indah banget kalau siapa tahu ternyata Carrick ini adalah manajer Inggris pertama di era Premier League yang membawa Manchester United juara Premier League. Ini lagi soal mau permanenin Carrick apa enggak. Tembak aja langsung pertanyaan tadi yang Gimana? Pertanyaannya adalah Udah layak atau belum? Based on 5 pertandingan ini. Kalau gua Ya. lo akan kasih Layak. tahun depan. layak. Gua doang di sini. Kalau lo jadi board Emang. Layak. berdasarkan 5 pertandingan ini, Layak. Alasannya apa? Poin-poinnya apa aja? DNA-nya jelas. Oh. Terus udah gitu historicalnya dia megang. Bab, ya kan? Terus terbukti bukan cuma lawan tim gede doang, tim kecil juga bisa. Terus dia bisa megang locker room. Ya, meskipun mungkin ya nanti ketemu tim-tim di luar Inggris yang kita nggak tahu ya kalau masuk champion kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas semua pelatih itu punya masanya. Maksudnya gini loh, kalau lagi perform, lu ngapain sih ngutak-ngutik dapur Ganti-ganti. yang maksudnya hasil yang belum ketahuan. Udah nikmatin aja. Nanti Pep juga ada kok masanya dia jelek. Iya. Kemarin Gitu. sempet Sekarang. Iya. Musim ini. waktu dia dibantai sama Amorim
sama Sporting tuh 4-1 Iya, itu iya. parah Musim banget. ya udah mulai shaky lah dia. Mulai kebaca. Itu tuh pelatih yang paling jarang disalahin sama netizen. Siapa? Pep. Siapa yang berani nyalahin? Dia selalu betul gitu Selalu loh bener. keputusannya. Ya karena legacy tiki takanya itu yang bikin Iya, orang tuh jadi iya. respect kayak wah susah nih. Karena dia udah punya bukti. Iya. Tapi Udah emang punya sampai bukti. sekarang kalau ngomongin si Pep, tiba-tiba ngomongin Pep ya, emang secara strateginya dia belum bisa di break segitunya. Jelek iya, trennya turun. Ya, Tapi emang- begitu pemainnya pas Iya. lagi, dia ngeracik-racik lagi, Iya. dia rubah Jadi stylenya. lagi. Berarti dia tuh ini gampang cepat belajar. Iya. Kemarin salah, Adaptif. Adaptif. Iya. Itu salah satunya kan dia pakai Donnarumma, saya bukan kipernya dia. Dia selalu pakai Iya, dia kipernya. pas build up. Selalu pegang. Donnarumma Jelek. benar-benar tradisional banget. Tapi tuh. dia tahu sekarang, oh Najis anjing nih banget. tim-tim kecil sekarang lempar bola Iya. ke depan, Iya. ya gue harus lakukan hal yang sama. Nah, balik lagi ke Carrick. Menurut Nah. kalian Carrick ini dari 5 pertandingan ini cukup pelatih yang adaptif atau enggak? Adaptif atau enggak? Wah, itu pertanyaan keren tuh. Adaptif ya. Ini masalah beda. Kalau tadi udah dijawab nih. Ini belum Ya. deh, Aku betul. punya jawaban. Lu Dia, apa? dia benci Gua banget adaptif. sama Carrick. Enggak benci Carrick Karena gua. ininya apa? Carrick itu datang di saat MU lagi nggak jelas. Nah, Lagi punya masalah banyak, tiba-tiba kok dia bisa kayak istilahnya rumah nih, tembok bolong. Tiba-tiba rumah itu udah disemen, udah rapi. Lu ngerasa gitu nggak permainan MU? Kalau gue Iya. sih ngerasa gitu. Iya. Dari yang berantakan, permainan nggak jelas, dia datang, besoknya ketemu tim gede, rapi men. Iya. Goklin dia, goklin. Terstruktur. Iya. Jadi bukan cuma dia bukan cuma dari result aja, tapi dia bisa pakai peralatan rumah yang ada aja kan. Betul. Iya, dengan seadanya. Nah, Betul. ini yang pengen Kayak gua bener. highlight juga bahwa tadi kan Sane Lames bilang ini Carrick tuh nggak bawa apa-apa. Pelatih yang bagus adalah pelatih yang bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Iya. Jadi ya Carrick bisa memanfaatkan kalau dibilang ini bukan tim gua, dia nggak nyari alasan ini Nggak bukan nyari tim alasan gua, itu. tapi dia Iya, memanfaatkan pemain-pemain yang mana memang sudah bagus pemain Iya. itu sebenarnya secara individual, tapi dia bisa memanfaatkan itu tanpa mengeluh. berarti Amorim? Ya Amorim, ya Iya, jadi kenapa balik lagi ke Amorim? Enggak kan nanya doang. Tapi maksud gue sih kalau jadi Gary Neville ketemu sih gue sentil sih kupingnya. Lu boleh nggak usah banyak Iya, ngomong dulu. Soal jam maksud gue gini, ya gue suka banget Lamens ya. Iya. Gue baru bercanda, ini temen gue kocak banget, gue bilang, ih Lamens gue suka banget dibandingin Martinez. Menurut gue emang bener ngambil Lamens karena Secara umur. matang menurut gue dimain. Iya. Lu tahu kan Sekarang temen gue, ambil kan? gue suka banget sama kata temen gue, enggak, lu suka semua pemain MU, ya Iya. GC gue. Iya. Onana suka. Enggak, Onana enggak. Nggak cuma maksud gue, apa namanya, si Lamens masih terlalu muda lah untuk dia Iya, komentar-komentar 23 kayak gitu apa tuh 22. bisa jadi Oh, Bumerang. Jadi Gary Neville Pomelik suruh loh. sentil si Lames. Iya. Ya. Gua mau jadi Gary Gua pikir Neville. Carrick sentil Gary Neville Oh gitu. enggak, gue mau jadi Gary Neville sih gue sentil. Gue tadi Gary Neville Tapi- sentil Amorim. Tapi Oh ya, enggak sih. itu jujur aja, legend-legend MU itu adalah perwakilan dari Netizen. Iya. Betul. Iya. Dan bisa jadi itu memang wajah di TV Iya. doang. Iya, Jadi itu nggak boleh. mereka mau cuap-cuap apa, mereka ngebacot apa, ya nggak apa-apa. Gua sih kalau jadi pemain, gua akan fokus sama apa yang ada di depan gua Iya. aja. Gitu. Baru lu big player Jadi tadi lu- kita bilang. Iya, lu nggak usah Ya, apa respon-respon itu, nggak usah, nggak penting. Iya. Kalau menurut gua ya. Sama satu lagi tadi kita ngobrol di depan juga, mental teruji tim ini, dihina. Maguire sih respect. Iya. Cuma Maguire masalah- sih. Maguire sih gua Respect gue. Cuma masalah gini, ketika legend ini komplain atau apa namanya ngasih komen yang negatif atau mungkin apa sih bahasanya kok gue lupa mau bilang Julid. ya julid lah bahasanya. Di saat kita ngerasa permainan MU baik-baik aja, kok dia julid gitu. Iya. Tapi Oh. nanti ketika MU permainan jelek, dia julid, kita pasti juga akan ikut mengiyakan. bela-belain, ya, lu- Mengiyakan. Iya. jadi udah iya. nikmatin aja. Itu part of kok. Iya. Cuma si itu bagus banget menurut gue, legend-legend itu bacot-bacot dengan perspektif yang beda-beda. Maksudnya kan geng-gengannya kan Scholes sama Nicky Butt, Roy Keane sendiri itu. Itu jadi moral kompasnya pemain MU Benar, sekarang itu gue sih. setuju. Itu moral kompas. Benar. Gua kenapa setuju itu. dengernya Mortal Kombat ya? Oh, Moral kompas. Moral kompasnya untuk tahu itu Benar, tadi kita bahas. setuju. Ya. Bener. DNA Iya, MU punya betul, gua certain setuju. DNA gue bilang tadi. Iya. Nggak, klub lain tuh nggak punya. Nggak punya. Iya. Pemain lo jelek dibilang lo pemainnya nggak MU banget ya. Iya, Itu iya, lo bisa pilih oh berarti harus itu kayak gini. Gue sih setuju, Mas. Legend-legend itu mau kritik apa? Iya, Cuman benar. yang gue nggak setuju tuh kritiknya seperti Lisandro Martinez lawan Haaland pasti kepental. Itu yang gue nggak suka sih. Kayak Kayak lu terlalu nyerang personal. Kayak lu nyerang personal terus. Cuman ada yang kalau lo punya kalau dari angkatan gua sama Iya. abang ini, anak zaman sekarang tuh perlu dikerasin kayaknya kayak gitu. Iya, santai Beda-beda. aja. Kok kalau menurut Itu gua ya, bagian lu ngapain dari- nggak senang? Udah.
Berhasil kan? aja. Iya. Akhirnya berhasil kan? Iya. Setuju. Bener Karena juga sih, tapi bener tadi juga. moral Tapi lu kompas boleh. gua Tapi bener jatuhnya dari jadi tadi. bad cop. Iya. Jadi bad cop banget. Apa gimana? Iya, Tough moral kompas tadi yang penting karena kayak negara kan butuh yudikatif gitu untuk Ngiri. bikin Ngiri. negara tuh adil dan tetap bisa sesuai sama koridornya Biar gitu. balance ya. Nah, Iya, itu iya. butuh. Negara itu ada penguasa, ada Iya. pemerintah, ada oposisi. Nah, Saling itu oposisi kontrol. betul Iya. saling Abang-abangan, Iya. abang-abangan gimana sih? Iya. Seperti ini kan gue yang pro di kontra, lu kan di tengah-tengah waktu itu kan waktu Amor. Enggak, gua hari ini host. Enggak ada pro kontra. Host gua hari ini. Host, aman aja. Oke John, tadi lanjut 5 pertandingan selanjutnya yang lawan Everton, lawan Crystal Wolverhampton, Palace, Newcastle, Aston Villa, Bournemouth. Kira-kira berapa poin nih? Waktu Amorim kita cuma dapat 7 poin dari lawan Apa dia? 5 tim. Everton. Everton gua pikir 1 poin Mainnya sih. tiga semua. Mainnya di feeling Hill gua. di Dickinson Park. Ya di Feeling gua sih Liverpool lah ya. 26 poin Paling dapat ya. berat. Paling satu lawan Kelebihan ya? Crystal. Terlalu pedenya di atas itu ya. 1 poin lawan Crystal. Crystal Palace di Old Trafford loh. Iya. Iya dia mau Tapi selalu alot memang. main alot sama dia. Crystal Palace di Mainnya begitu aja itu, udah lempar ke terus Mateta terus golin. Tadi pagi kalah sama Burnley. Everton 2-3 enggak, aja. Everton 3. Apa lagi? Newcastle. Newcastle Open 3. Tapi di St James's Park loh. St James's Park. Bisa. Ya kalau mainnya open sih ya kita PD-nya harusnya 3. Kalau lagi kayak gini sih udah bisa lah orang lagi zaman Amorim aja kita bisa lah. Gimana zaman susah Carrick kan kita ya. bilang kayaknya kalah deh, kayaknya nggak mungkin gitu. Iya. In the darkest era juga kita masih bilang Iya, bisa masa gitu. bisa. Spurs kasihan lu bener-bener Iya, hancur-hancuran. Spurs. Iya, udah pecat. Itu lebih dark dari kita tuh. Hancur-hancuran. Masuk, Kalah lagi ya disebut dipecat kan? Thomas Frank udah. disebut dibuin. Shandai dipecat Pas juga. ngumumin itu ini sampai kemarin gue nonton interview salah satu yang datang ke studio bilang nyebutin pemain begitu Thomas Frank dia datang Sama kayak Ole waktu zaman terakhir. Iya. Cabut Iya, orang iya, sepip iya, nonton. Iya. Iya, Oh, Ole ini. zaman terakhir kan digituin Kasian. juga. Waktu Spurs lawan Arsenal, Hancur banget ya mainnya. Thomas Frank tuh ini sempat Apa? ke gap minum dari cupnya Arsenal. Oh iya, Itu dijadiin bahasan. Salah doang ah itu. Iya, tapi jadi cerita. Iya kan, lu minum dari Dan nggak di markas Arsenal kan? Apaan? Kebawa. Di markas Arsenal kemarin. Kayaknya enggak. Ini beneran Arsenal. yang diminum itu. Iya. Kalah kan? Normal Normal. 4. Coba Kita cek, nonton 4-0. cari Yos. Kebawa. Kayaknya bukan di markas Oh, kebawa. Arsenal. Seingat gue tuh kayaknya Iya, kok dia minumnya logo nggak di markas Arsenal aneh, Arsenal, gitu ya. tiba-tiba dia minumnya logo Arsenal. Terus dia bilang Oh. kebawa sama timnya apa gimana gelas dari pertandingan itu, terus di ini makanya pada anjing lu nggak ada Jadi rame. Lu nggak sensitif banget lu. Iya. lumayan Oke. Berarti Carrick kalau misalnya diganti siapa? Ini 5 pertandingan tadi belum Enggak, kalau selesai. diganti ya kan udah. Sekarang Kan kita semua yakin nggak menang ada kan? lah. Enggak, Nggak gua mau. Everton enggak gua. Gue nggak mau. Everton enggak? Enggak gua. Lo nggak ada poin? Kayaknya 1 poin kayaknya. Feeling gua. Gue Crystal Feeling. gue. Kemarin West Ham juga bener gua 1-1 kan. Gue sih Gua akhirnya bilang. dapet 3. Everton ya? Iya, Everton kayaknya bisa jadi Enggak sih gua. Masih Grilis bisa cedera bro. Oh, ya Grealish doang dia masih ada Tarkowski di iya. banting-banting tuh nanti main jadiin martabak gitu dia. Iya. Grilis sampai end of season. Justru gue lebih pede Crystal End of Palace. season. Apa? Grilis, Jack Cedera Grilis bener. sampai end of Oh, season. sampai habis ya. Sampai habis. Ya, Oh, nggak main Piala akhirnya Dunia. habis. Udah. Grilis mah udah lewat. Operasi dia. Pemain MU banyak yang lolos tuh Piala Dunia tuh. 3. Tiga. Kebangetan Mainos kalau sama Kobe Maguire. nggak masuk. Udah. Belum. Enggak. Kayak tapi yang paling kuat 3, Maguire, Iya. Shaw sama Kobe. MLM ya? Iya. Tiba-tiba kita jadi kangen sama Dorgu kan anjing. Iya, aneh banget. Kangen Dorgu Kangen nggak? buat Dia dibenci ya. benci sama Dorgu sama Iya, Dallas. Dorgu, Iya, iya, iya. gue benci Kangen banget sama dia. Dorgu. benci Kangen nggak Dorgu. sih? Si Determinasinya gila sih. Kangen kan? Yang bikin kangen siapa? Ya Gue Carrick lah. benci, gak benci sih gue sebel sama dia. Yang bikin jadi kangen. Apa? Yang bikin jadi kangen sosok yang dulu kita benci, terus Keren sekarang ya. kita kangen. Respect. Ya gara-gara Carrick. Gara-gara dia. Tadinya kita, itu orang musim lalu. Passing nggak bisa, crossing nggak bisa. banget ya. Defense jelek, Ini kuat lari doang. Obrolannya lagi seru ya. Nah, misalnya nih di squad yang sekarang. Ini udah 2 jam ya katanya. Bruno kan udah pasti jadi legend. Hall of Fame pastilah. Udah. Bruno, iya. Bahkan dipin nama Premier League sekarang. Di pemain yang sekarang siapa selain Bruno yang akan Tapi jadi legend? jujur, Kobe. tapi kalau Bruno, Future itu. Kobe. Kobe. Gua Harry Maguire gua kayak pengen ngasih respect bener-bener ini orang gila sih. gue kalau buat gue nih,
dari semuanya akan jadi story aja, tapi nggak akan jadi legend kalau mereka nggak bisa ngangkat di Premier League. Oh iya. Bisa someday Itu dapat benar. Premier League. Kalau lo bisa dapat, gila lo. Lo dari transisi Iya. tim MU terburuk Iya. sampai akhirnya lo bisa dapat Iya. legend. Lo nggak akan ada cerita kayak, oh Gue sih dia pengen waktu nyelamatin nggak. Harry Maguire dapat apresiasi lebih Iya, aja iya, sebenarnya. iya, Gila ini iya, orang iya. dihina Gila sedunia. lo deh. Sedunia loh, Sedunia. Bener sama. Sedunia. Meme-nya di mana-mana. Benar. Itu mental loh kena itu. Sentral sekarang deh. Gua kalau jadi anaknya Maguire, gua akan bikin video, terus gua videoin Candy, terus langsung kasih gua pasang lagunya Fish. Oh, Nina. Buat Bapak Nina. Nina. Bapakku yang hebat. Iya. Bapakku yang hebat. Gitu. Bukan Indonesia Pusaka, keliling di. Maguire lagi buang sampah gitu disuruh sama istrinya, terus anaknya lagi videoin di jendela. Kalau gue lagu soundtracknya sore. Apa? Ya, bisa juga. Bisa semua. Ntar pas kita angkat piala gitu. Maguire. Keren banget. Seru tuh. Gua Titanic aja deh. Ya Allah, jadul banget ya. Anak Gen Z tahu nggak lagu Titanic apa? Titanic. Ya. Tapi soal pelatih, menurut gua ini kan udah bulan Februari ya, dan ditambah Juni besok Piala Piala Dunia. Dunia, ini akan sangat Bursanya. cepet banget sih ketahuan menurut gua ya. Siapa? Carrick dilanjut apa enggak? Oh iya pasti Oke lah, kalau bukan Carrick siapa dia? Tadi gue bilang, Gua. karena Ward posisi kayak gini bergene sekarang sedikit di Carrick. Mereka harus ngunci awal-awal. Karena dari camp April Mei kayaknya sudah mulai ada obrolan. dari campnya Carrick, gue sih kalau ngeliat sebulan terus habis itu trennya kalah cuman kayak 2 kali ijo Iya, sih, gue sih iya, gedor klubnya Iya, gimana. iya. Karena pasti kayak Wolverhampton, Spurs, Iya. itu udah pasti ngantri. Wolves enggak sih. Forest. Wolves enggak karena Iya, maksudnya Oh, dia ke degradasi. Championship. iya. Degradasi. Misalnya kelas Premier League Ya, bawah-bawah West Ham bisa pasti tuh, West Ham. udah- Iya, Pertanyaannya adalah, West kok Ham. Carrick sebelum di MU, Mm-mm. dia kan megang sebuah tim. Middlesbrough. Middlesbrough. Ya itu kan sebuah tim fail lagi. kan? Ya. Iya. Secara KPI ya. Dari KPI. Karena nggak lolos Premier Nah, League. jadi pertanyaannya adalah, kok di MU dia bisa, ini faktor strateginya Carrick atau faktor Sosok. pemain-pemainnya Carrick, pemain-pemainnya MU, atau ini kayak berkahnya aja ketika ada orang yang ngerti sejarahnya, yang tahu permasalahannya, terus dia datang, lu mau apa sih? Lu mau apa? Lu kenapa? Lu kenapa? Yuk kita main kayak gini yuk. Lebih kayak apa ya? Kalau rezeki itu rezeki nomplok aja gitu loh. Ketemu deh tuh mereka. Membawa solusi. Kayaknya Ayo faktor pemain, faktor pelatih, atau faktor rezeki nomplok aja. tapi kayak kita mesti ngomongin juga faktor ngomongin pelatih tuh whole staff Oh sih. ya, benar. Steve Holland, Paket Holland-nya. atau Betul. apa? Steve Holland itu tahu portofolio dia. Iya. Oh bagus, menang Chelsea itu 4 di Chelsea. Dia Carlo 10 tahun Ancelotti. pelatihnya ganti-ganti yang di keep sama Iya, Steve Holland. Chelsea itu Iya. dia. Dia punya pengalaman sama Gareth Southgate di timnas Inggris di World Cup sama Euro. Jadi kayaknya faktornya nggak cuma dianya doang sih. Artinya Betul. kalau ngomongin pelatih, Nah, ya masih sama mereka karena gue yakin banget faktor Carrick itu ada faktornya Haaland. ada Ya, faktor. Ya, Iya. kalau dari segi ditanya- taktik maksud gue. Ditanya kenapa dia langsung cunin, kalau menurut gue sih rumah sih yang balik lagi tadi. Rumah ya, Dia Gina, tahu ya. rumah ini berantakan, dia tahu tapi letak-letak yang bagusnya tuh di mana. Dia tahu mendekor letak-letak mau ulang. naroknya di mana, dekorasinya mau kayak gimana, karena dia tahu ini rumahnya dia. Iya, iya, Dia iya, salah satu pemiliknya gitu. Jadi sela-selanya yang mau diisi tuh dia tahu. Iya. Oke. Sama ngomongin pelatih berarti gue langsung cunin. keseluruhan ya maksudnya. Iya. Iya. Faktor gue bisa jawab sosok iya tapi faktor pelatih karena di dalamnya ada Steve Holland, ada Johnny Evans sama siapa lagi? Jonathan Woodgate. Premier League experience sama player itu semua. ada yang data analis orang Johnny Evans. Jepang kayak Tahasegawa. Oh, gue belum dengar. Itu tuh. ada. Oh, ya? Jadi kalau yang DJ-nya Linkin Park itu. Enggak dong, DJ kan dong. Ya. DJ Linkin Park kan orang Ya. Jepang juga. Iya. Enggak semua Jepang, enggak semua Jepang DJ. Kebetulan enggak semua Jepang DJ. Ada yang pelatih juga ada. Ya, Reza Arab juga bukan orang Jepang. Ya, Gitu. ya. bukan orang Arab. Jadi kayak Tahasegawa tuh yang data analis yang kemarin tuh gol kalau lu inget golnya ke gawang Spurs yang si Mbumo. Hah? Itu tuh kenapa diopernya ke Maino. Karena itu adalah Hasil analis. hasil analis. Di space itu United cuman ngoper ke situ probability cuma 2%. Tapi karena dia Jadi karena 2% jarang orang-orang Nggak kebaca jadinya. kebaca. jadi nggak kebaca dioper ke situ.
dioper ke makanya terjadilah maksudnya Si skema itu. Berarti jadi gol itu by design aja ya. Iya, Jadi- textbook jadi banget bisa itu, dibilang textbook banget itu. golnya by data, Textbook bukan banget itu. by latihan. Bukan by dorong-dorong. Bukan. Oh, dorong-dorong kiper. Emang Ram di gua tuh mana tuh mulai- yang by dorong-dorong? Manggarai Mas. Kita tuh ramnya udah mulai, lu golnya lupa pasti kan lo? Gue inget. Gitu. Tapi ramnya gitu. Nonton, dia nonton soalnya live Nonton, reaction. Gue nonton juga, tapi gue lupa. Ram. Tapi live reaction sih Nobar gitu. kalau dia ngebekas bisa, pasti. dia bisa inget golnya Iya, 10 pertandingan ke belakang. Hidupnya cuma MU doang. Gue bilang suruh dia cari Dia pacar belum, deh. dia belum ada ingatan jemput anak. Nah, Nggak ada. itu Iya. maksud gua. Jemput istri belum ada Jemput dia. Istri. Iya, Iya, benar. tuh ada Ramnya tuh. masih. Iya. Lu kalau dijual masih mahal. Masih. Kita gue sama Ibnu udah agak-agak. Kalau gue patokannya balik lagi tadi, gue patokannya kalau Carrick bisa mempertahankan MU di zona Champions. Champions, Nyaman. nah itu udah tanda sukses. Dia memegang MU meskipun cuma beberapa pertandingan di season ini. Tapi musim depan kayaknya udah pasti 5 tim lagi Premier League karena ini yang lolos aja 5. Iya. 5. 4 udah Yang pasti. kan setiap tahun tuh bisa jadi berubah sih yang lolos ke koefisiennya. Champions League. Iya. Nah, Premier League kan tahun ini 5. Tahun depan kayaknya jatahnya masih 5 lagi karena yang lolos ke knockout tuh 5, hampir 6 malah. Hampir Tapi kan 6. 5 karena Liverpool juara kan? Enggak, Enggak. justru jadi ada 6. Yang ke-6 itu Koefisiennya yang kan ditambah. nggak masuk. Apa? Oh, Europe. iya, Si Spurs iya, masuk iya, ke iya, European iya, League. iya, iya, sistem baru. Sama ini Spurs menang dari European League. Iya, jadi gitu. 6 itu terbanyak Oh iya, tuh. Spurs, maksud gue Spurs. Terus saya katanya Arsenal mau juara champion. Itu kan bisa-bisanya UEFA aja. Tapi gue suka lo sistem Tambah-tambah. Champions League yang sekarang. Nah, gua enggak sih, Jujur gua. gue masih Gua suka. Justru nggak ketebak. Nggak suka gua. Justru Nggak malah suka, nggak nggak suka ketebak. gua masih terlalu old school gua. Iya, sama. Gue juga. Gue Gua- menikmati yang grup yang dulu. lolos Iya. 16 besar, Iya, 16 besar itu langsung sih. knockout bla 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 bla. Iya, final. iya. Gue iya sih. Tapi gue ngeliat semua tim Bisa ketemu. semua Gitu tim nggak sih? jadi ngotot banget kok. Tapi ini duit Karena kayak semua big ya. match, iya duit emang. Big match. American style banget ini. Iya, duit banget ini. Menurut gue jadi semua tim tuh jadi kayak big. Lah, ini kan pertandingannya dibikin kayak big atas match. antisipasi Super League-nya itu loh dulu. Iya nggak jadi, Iya, jadi gini iya. kayak Iya, Europe benar, ya. benar. Ini Iya, mah benar, benar. akomodir Setuju, Super setuju. League. Kalau udah pernah kabur nih, gue bikin kayak lo Iya. pengen deh gitu. Betul, Iya, iya. betul. Hidup duit. Soalnya sekarang goalsnya MU itu cuma yang paling realistis dan paling gede Liga Champions. Ya, Dari sisi piala nggak ada semua. udah nggak bisa. mungkin. Iya, Udah susah, nggak susah, mungkin. susah. Ya kemungkinan Premier League. Itu 1% pun- lah. Itu pun kalau terpaksa. Kalau dipaksa Arsenal, kalau dipaksa City, sama dipaksa Aston Villa. Aston Villa, benar, itu kalau benar. dipaksa ya. Ya, kalau Jujur mereka- ya, gue lebih diplomatis ngomongnya. Iya, Kalau dipaksa. Ya kita sih kalau dipaksa buat juara ya Mau udah. lah, ya, ya udah lah. udah, ya Gimana? udah. Masa dikasih kita nolak, iya kan? Kalau dipaksa. Tapi apa mungkin masih juara? Bisa juara Premier League. Kalau kayak pertanyaannya bukan itu. Apa? Lu bayangin Arsenal sampai nggak Itu juara dia. tuh kasihan itu. Itu. Lah. Itu. Terus yang juara Arsenal MU lagi. juara, gimana Habis juga? itu. City yang juara. Lah kita nggak pernah tahu siapa tahu mereka banyak seri kan. Iya sih. Iya. City juara, MU 2, Arsenal Pahit sih, 3. pahit sih. Gila. Kalau nggak juara sih pahit Habis sih. itu. Meledak. Nah, Mediator Arsenal. Gila meledak. Cuman ya benar ngomongin Arsenal jadi Arsenal musim ini kayaknya pertaruhan sih kalau Arteta nggak dapet Premier League menurut gua kelar sih. Menurut gua. Karena FA dia udah pernah. Dia pembuktian pernah. itu di Premier League Mas 3 kali Gue Iya, kayaknya FA bakal ngeliat Arteta. Kalau gua akan nanya lama. visi dan misi boardnya dulu. Kalau selagi dia visi misinya cuma 2 besar doang, nggak masalah. Ownernya masih Pakai sama. bener. Masih Kroenke. Masih, Kroenke. Kroenke kan? Amerika juga, Amerika. Gue bilang mereka klub Tapi- Amerika tuh butuh stabilitas. Gue bilang Benar, Arteta bakalan lama. benar. Ya sama kayak Bakalan kayak Wenger, Wenger. Wenger kan juga ngasih duit terus kan. Iya. Feeling Ya gue udah. bakalan lama deh. Tapi fans Arsenal lebih pengen juara UCL ya dibanding Premier League. Ya supaya selesai sih perdebatan kayak apa namanya Champions of Europe, you'll never sing that. Oh Itu iya, udah Champions, selesai. iya. Nggak ada lagi Iya. chance itu. Iya, iya. Kesian banget, kesian. Karena banget. Premier League emas. Iya, iya, itu. Iya. Tapi gimana menurut lu Arsenal juara apa musim? Gue jujur gue pengen lihat mereka juara. Hah? Janganlah. Gue Aduh, sorry fansnya banget nih, berisik sorry banget, Fans- sorry fansnya banget. berisik banget, Mas. Gue pengen lihat lah. Gue suka. Iya. Arsenal tuh klub heritage juga lah dia. Iya. Dia ngebawa style baru, ada main-main yang undeniably lu nggak ada orang nggak suka. Thierry Henry emang ada yang nggak suka. Emang nggak suka? Suka. Jarang lah nggak suka. Titi. Titis. Titi oke. Terus kayak siapa lagi ya? Kayak Bergkamp, ya, Bergkamp Bergkamp. ada yang nggak suka. Siapa yang benci Siapa yang Bergkamp? benci Iya, Dennis ya, pemain Bergkamp? Arsenal tuh nggak ada yang kita. Oh, Vieira gue sebel kalau Vieira. Vieira, Martin iya. Keon. Tapi lu aku Martin Keon, Cago iya. kan? Martin Keon gua. Iya. Gara-gara Iya. ini aja, Iya, Van Nistelrooy. Iya, gara-gara itu doang. Harus gue sih kalau Adam.
Ya, Tony Adams jago. Pemabuk tapi. Gua Sumpah dia karirnya. kalau mereka pengen Alkoholik. juara sih, kalau ditanya mendingan daripada City sama Villa. Oh enggak, Villa udah susah. Ya makanya possibility dua itu kan. Dua itu City paling. sama Arsenal, gue Arsenal sih. Gua City gua. City kita udah terbiasa 10 tahun terakhir ngeliat mereka juara City terus. gua. Tetap City. City, Gandaria tapi yang Gandaria bukan Waduh, Senayan. Gue yang kuningan sih. Bodoh. Ya tapi gue City, lebih ke City kayak Kalibata masih City, Jawa kan? juga. Waduh, terlalu. Jujur gua nih aliran MU garis keras. Jadi gua gak akan pernah rela ngeliat tim Sorry. Inggris yang lain juara. Gua lebih rela Rancaburi yang juara. Raca Buri Juara Rancaburi juara Liga Inggris kayaknya. Pakai R Ranca Maya mana? Juara tuh maksudnya Rancaburi, oh kenapa Rancaburi pakai N ya? Rancamaya ya. gue ngomong juara tuh ngeliat Bogor. posisinya sekarang ya. Iya. Posisi yang sekarang mereka bertahun-tahun kesandung terus. Iya. Sekarang jaraknya cukup banyak, skuadnya cukup komplit. Ditontonnya juga ya walaupun kita kalah ya, tapi enak. Jadi kalau tanya kondisi yang sekarang kalau juara, gue nggak apa-apa. Iya. Juara. Musim Sekarang ini kan atau fan- nggak? Daripada City maksud gue. Pemain-pemain Arsenal dilarang minum dari botol kan? Emang ya? Takut batal. Takut botol dekat gitu. Gue percaya lagi. Gue om yang dibohongin gitu nggak sih? Kayak om yang gampang dibohongin aja. Oh, gini tuh. Emang kita kadang kalau masuk sini apa Turun namanya ya, sisi udah komedi om-om. kita agak turunin. dikit. Gimana kok tadi lu mau ngapain kok? Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Mau apa? Ya tadi terakhir Arsenal. Ya kalau lu nggak mau ya, nggak mau ada yang Gua juara, cuman MU lo ya. Enggak, gua cuma Kalau MU nggak juara jangan ada yang juara. tapi Aston Villa aja. Tapi gini. Biar Raja Inggris Gua seneng. terserah bodo amat lah siapa aja yang juara. Yang penting Tapi- MU. Gimana nih ceritanya nih gitu kan? Tapi maksud gua kita ngomongin chance MU juara sebetulnya Chelsea sama kita cuma beda 1 poin. Liverpool sama kita cuma beda 2 poin 2 doang. poin sekarang. Oh ya kan. 1 poin. Ah, Sama-sama seri. Tadi pagi Liverpool menang. Siapa coach Chelsea? Liam Rosenor. Rosenior. Rosenior. Agak tanya ya, agak ngehe aja. Ya, tanya. Fans MU dia agak kayak, Iya. agak gitu ya. Nggak usah, masih muda kan. Fans MU Tapi itu, justru maksudnya. Oh yang bener lo? Iya, fans MU. Oh nggak keren lo, berarti. Dia fans MU. Sumpah dia fans Gampang MU. banget rupanya gue. langsung berubah gampang. Enggak kayaknya gitu waktu gue. Tergantung SOW kita berdua. Ya maksudnya punya style aja gitu. Kalau dia bakalan menang terus, tuh bakalan jadi rame tuh deh. Tapi ya justru butuh Bacotnya yang masih begitu ya, justru butuh. Agak bacot-bacot gitu kan. Jose Mourinho dulu kan awal-awal gitu. Jose Mourinho. Iya. Tapi Jose Mourinho Tapi masih muda pindah waktu tuh itu. Udah Beneran juara Champions Champions League, Champions Iya. League, Europa League, Champions League. Tapi kan katanya Michael Jordan gitu, lo kalau mau trash talk jangan pas lo menang. Lo kalau mau trash talk pas lo kalah. Kan Jordan bilang gitu. Makanya kalau dia tiba-tiba bisa menang, berarti boleh lo. Boleh ya. Lo trash talk sama orang pas lagi lo buat busuk, berarti lo punya mental. Mental. Mental lo berarti Iya, gila. Kalau iya, Jordan gitu iya, kan iya. yang di Last Dance tuh. Keren juga Adam Jordan yang ngomong gitu. Salah. Bukan ada Jordan. Bukan. Itu Bibi dong. Bukan. Ada Jordan. Kumis kan, yang kumis itu kan. Ada Minul, itu Mas, ada Minul. Tapi bener karena kan Bisa itu gue ikut. bisa. Kalau yang banyak gula, ada Levine. Nah, kan kita mau ngomongin Kalau yang udah nggak ada, Adam Air. Waduh. Dar. Tadi kasih kayaknya tuh. bip aja itu. Terlalu berani nih Mas Ibnu nih. Karena ada Adam, ada kita semua. Adam dan Hawa. Ya, siap. Kalau raja yang bikin lagunya ada Adam kurang. Sorry. Terlalu om itu terlalu om. Namanya nyoba. Ya, nyoba. Iya, apa ada yang di kepala keluarin aja. Keluarin aja. Lo juga dari City berani kan? Iya sih, iya. nggak berani gue. Kalau yang berani banting pemain Chelsea, Adama. Ada Mas. Iya. Buset, udah kayak kangkung cucu rela. Kemarin dimainin West Ham tuh bener-bener statement fisikal banget tuh kayak pas Mau ribut ya? Siapa sih mau ribut sama dia? Korea. Harus ke Korea. Korea dibanting sama dia. Dijambak diginiin sama dia. Korea seolah seonggok tempe mendoan sama dia. Kemarin lawan MU juga sempet tuh. Lempar. Tabrakan doang. Martinez ya. Takut juga. Euro. Sama Euro bisa. Sama Euro yang Kalau di-tackle. Martinez kan ada beef dari waktu di Fulham. Iya. Yang dia gini-gini. Gini-gini tuh selebrasi. Si ada mah yang badannya kayak Iya. malas juga ya. Yang terlalu mengkilat kalau main, dia kan pakai minyak Iya, itu. minyak telur Kan biar atau licin apa? katanya. Enggak, dia habis makan gorengan itu. Binaraga. Sayang. Itu katanya biar licin. Oh iya. Biar nggak bisa ditarik. Iya.
Oh iya benar-benar. Biar nggak bisa kan ini Terus saya. katanya itu buat supaya pemain muslim gak narik itu minyak babi katanya. Tahu lah. Ya boleh itu katanya. Mas, terlalu Muhammad gitu Salah. nggak? Ya, itu dia tadi. Web update hari ini ya luar biasa ya. Panjang, Keren Udah sih ya. hari ini Masih mau pembahasannya ngomong nih dalam Mas nih. Ibnu nih, masih Hah? mau ngomong. nih. Masih mau ngomong lu ada pertanyaan apa enggak? Terakhir lu. Statement terakhir lu. Statement terakhir. Untuk episode ini jangan salah gue jadi nggak. Nah, Carrick deh. Carrick on the wheel akan Kalau gua works gini. apa enggak sama United? Itu aja. Setiap pelatih pasti ada eranya, setiap era pasti ada pelatihnya, itu standar banget ya. Iya. Jadi yang lebih standar juga, iya, gue paten sendiri. Yang lebih standar juga, lu ketika lu performa bagus, terus lu puja-puja itu standar. Tapi kalau performa lu lagi bagus, terus lu suruh keluar cari penggantinya, lu ngapain sih ngomongin kayak gitu? Ya. Udah nikmatin aja. Kalau lagi menang udah. Terus habis itu nanti punya peluang nggak untuk kedepannya? Sangat punya peluang menurut gua. Iya. Ya. Gitu. Konsistensi itu kan ketika kejadiannya sudah terjadi berkali-kali. Nah, ini udah lebih dari berapa kali? Positif. Oh iya. Berkali-kali. Empat. Iya. Empat. Kecuali menang lawan City terus besokannya seri kalah itu mungkin sebuah Beruntung. Iya, iya. Betul setuju gua, Gitu, setuju. Ini berdasarkan 5 pertanyaan pertama ya kita ada ngomong pattern ya. gitu loh, ada pattern yang berubah total di permainan MU, jadi nikmatin aja. Ntar juga Pep ada masanya kok, cuma memang Pep bagusnya banyak banget gitu aja. Iya. Cuma kalau Carrick ini bagusnya baru segini. Ya, Iya. gue juga memuja banget enggak gitu. Kita lihat aja. Ya kita nggak bisa ngomong jelek karena masih 5 pertandingan. Betul. Kita nggak bisa ngomong bagus karena baru 5 pertandingan Iya. juga. Iya. Nggak, Nikmatin kalau aja. ngomongin pas pertandingan lagi setelah pertandingan bagus. Cuma maksud gua nasib kedepannya ini ditentukan sekarang itu nggak adil. Iya, Iya, iya. setuju. Gitu loh. Nasibnya tuh nanti ditentukan ketika memang 14 bulan setelahnya. ya enggak mungkin bisa 10 tahun lagi karena gini loh, kayak Pep udah berapa tahun? Tambah juga tuh. 9. Panjang ya gue statementnya. Bukan 50 10 tahun lagi, 10 tahun lagi. 53 RAM gue tinggal setengah giga deh. Ini yang mana? Tapi jujur ya, gue nih keinginan gue terakhir gue sebagai fans MU, seumur hidup gue nih, gue udah ngelihat MU berapa kali ngangkat trofi. Tapi setelah 2013, gue pengen banget minimal sekali lagi gue pengen ngelihat MU. Dalam hidup lu ya? Dalam Nangis sih, hidup lu. ini nangis sih banyak yang Wah, nangis. iya. Gue pengen banget ngeliat MU angkat trofi lagi. Kalau itu sampai kejadian, wah gue pasti bakal nangis sih. Ya, Premier League ya, Premier League specifically. Iya. Dan itu pun sama doanya dan harapannya ketika Indonesia masuk Piala Dunia. Iya. Gila banget Amin. itu. Amin. Keinginan fans MU dan keinginan fans timnas. Timnas Indonesia yang berkali-kali disakiti ya. Kenapa? Oh, kejepit. Oh, kejepit. Wah, sering Andre. Nggak ada yang sampai manggil ya, sampai manggil. Gak ada yang nanggepin apa sih? Iya, Bukan, toel dulu dong. Saya lagi Oh iya, janjian tuh. Oh iya. Mas Gimana? Edi gimana? Kalau editor nanti diedit ya, yang endingnya aja tadi kayaknya Iya. ngomong saya. Komedi industri sekali-sekali coba pakai. Industri. Mas Ben gimana? Carrick on the wheel. Oh, gua? Ya. Nggak sih, kayaknya buat pemain, buat fans, buat siapapun, kayaknya enjoy. Ya, Enjoy while you moment. can. Enjoy the Enjoy moment. while you can, karena waktu si Amorim bilang kan the Ya. storm is coming, habis Ya. itu good days are coming kan, dia bilang gitu. Ya. Iya kan, dia bilang gitu Iya. kan. Ternyata Terus sekarang nih good days-nya lagi ada nih. Oh iya. Enjoy while you can. Buat fans, buat pemain juga, buat siapa ya gue. Maksudnya enjoy aja main, Iya, main iya, nggak usah iya. terlalu anxiety dengan Nikmatin aja, apa. iya. Enjoy aja lagi enak banget nih ngikutin. Sama ya nontonnya enak. tahan ekspektasi lah ya. Nggak apa-apa berekspektasi. Nggak apa-apa ya? Nggak Gak apa-apa. apa-apa lah, itu Kita wajar. kecewa, Iya, kecewa Lo mereka tahu sendiri. nggak tugas utama atau SOW utama dari fans itu adalah ekspektasi. Iya. Cuma itu doang yang bisa bikin kita Hidup, Benar, hidup benar. tuh ekspektasi. Iya. Kalau nggak punya ekspektasi nonton ya selalu-selalu aja. Iya benar. Iya, job desk kita utamanya itu sebagai fans. Berekspektasi. Dimarahin sama abang-abangannya. Iya. Makanya gue kadang-kadang suka bingung juga ketika ada orang, lu ngapain sih? Jangan melarang dia untuk berharap loh. Iya. Kita cinta sama klub itu tujuannya apa? Ada harapan kan? Iya. Itu doang yang bisa kita harapin saat Iya. kita kalah berkali-kali. Iya. 4-1 segala macam, cuman hope doang. Iya. Ya itu dia tadi harapan, cuman harapan jangan jadi harapon ya. Karena PON itu adanya benar. di Indonesia. Nggak tahu ya. Indonesia. Terima kasih semuanya Thank you, yang guys. sudah Thank you. Udah makin nggak jelas menyaksikan United United Web Web Updates. Updates ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. See you guys. Glory. Glory.